kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Coba Bapak kasih senyum yang paling manis buat Pak dulu. 1, 2, 3. Kasih senyum buat teman-teman di samping. Boleh jabat tangan teman. 1 dan 1. Selamat pagi. Ya. Baik, hari ini kita bersyukur kita masih kembali dikasih waktu oleh Tuhan untuk kita ada di dalam kegiatan pelajaran kita di hari ini. Pak mau tahu dulu, ini semua sehat tidak? Sehat. Jangan sampai ada yang sakit, sakit kepala, sakit hati, sakit mata. Ada yang sakit tidak? Semuanya sehat? Sehat. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik, terima kasih semuanya sehat walafiat. Apa semuanya hadir? Hadir. Ketua kelas mana ketua kelas? Teman-teman semua hadir ya? Baik, itu harinya di dalam doa. Mungkin salah satu teman pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, bisa. Mari berdiri di sini. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Nanti besarnya kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau tuntun biar dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, luar biasa. Terima kasih. Lakukan ice breaking dulu. Supaya pikiran yang tadinya ada di rumah, tadi pikiran kita masih ada di tempat lain, mungkin pikiran kita masih ada di kantin, mungkin masih mau bilang hari ini supaya kita fokus kita ice breaking dulu. Apa kabar semuanya? Hatiku, pikiranku, fresh. Tepuk tangan fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Materi kita yang Tentang ruang dan interaksi. baik, ruang dan interaksi. Kita harus ruang dan Interaksi. apa itu ruang? Coba buat pendengar, ruang adalah Ruang artinya segala tempat yang berada. gambar. Gambar ini akan memotivasi kalian apa yang sedang terjadi atau apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Ya, siapa namanya? Kesi, silakan berdiri. Ya, Mereka sedang belajar. ini gambar ini. Ada yang lain lagi? Ya, sepertinya mereka sedang berdiskusi. Baik, jadi memang betul itu mereka sedang belajar dan memang kelihatannya mereka sedang berdiskusi tentang sesuatu. Kali ini yang pertama kita perhatikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui metode pembelajaran problem based learning dengan metode studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian aksara. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan corak kehidupan manusia pada zaman aksara. Dan yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode studi literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan manusia praksara dengan benar. Ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Aksara. Apa itu aksara? Kalian akan menyaksikannya dalam bentuk
tayangan berikut, video berikut. Bisa diperhatikan. Silakan disimak. Baik, jadi di sini Pak sudah siapkan LKPD-nya, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Dari Pak bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ingat baik-baik, setelah kita melakukan diskusi, Pak akan melakukan penilaian secara observasi. Dan di akhir dari diskusi, masing-masing kelompok akan mempertanggungjawabkan hasil diskusi atau pekerjaannya, mempresentasikannya di depan, dan kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa memberi kritik, saran, bahkan pertanyaan. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa dikerjakan sesuai dengan tadi video yang sudah ditonton. Ingat, Pak akan melakukan penilaian sepanjang diskusi berlangsung. Tiba semua selesai.
Tuhan mencapai. Silakan di depan di sini. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rana, tema saya Tiara, Juan, dan Bilo. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan praaksara. Praaksara adalah zaman terawal dari jalan sejarah manusia. Di masa praaksara mulai ditandai dengan minimnya kehidupan manusia dari beberapa tanda peninggalan seperti fosil dan alat yang terbuat dari batu. Nomor 2, jelaskan apa saja corak kehidupan manusia pada zaman praaksara, yaitu terjadinya pola hidup yang berbeda dari awal zaman batu hingga akhir zaman logam. Pada zaman batu, masyarakatnya hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di zaman batu, masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lain dan masih bergantung terhadap hasil alam sebagai sumber makanannya. Sedangkan di zaman logam, masyarakatnya sudah hidup di bangunan. Kelompok 2, silakan. Kenapa manusia pada zaman praaksara belum berlapisan? Kenapa sehingga manusia pada zaman praaksara mereka belum mengenal adanya tulisan? Silakan kelompok 2. Jawaban, pada zaman praaksara manusia belum mengenal adanya tulisan karena pada zaman praaksara manusia belum mengenal adanya huruf. Hal ini disebabkan karena manusia yaitu berburu dan menyeramkan. Mereka juga belum mengenal adanya alat tulis. Ya, itu jangan buang mereka belum beda. Baik, jadi pada dasarnya hasil pekerjaan kalian semua bagus dan nilai-nilainya baik, ya. Membuat kesimpulannya bagi kita semua. Silakan. Praaksara adalah zaman praaksara. Pada era praaksara yang merupakan sebagai jalan yang lengkap ialah pada waktu ketika manusia purba tidak sama sekali mengetahui tentang tulisan pada zaman itu. Yaitu terjadinya pola hidup yang berbeda dari awal zaman batu hingga akhir zaman logam. Pada zaman batu, masyarakatnya hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di zaman batu, masyarakatnya juga bekerja secara individual tanpa memikirkan satu sama lainnya dan masih bergantung terhadap hasil alam sebagai sumber makanannya. Sedangkan di zaman logam, masyarakatnya sudah hidup di bangunan permanen maupun tinggal di gua-gua. Adapun ciri-ciri zaman praaksara antara lain sebagai berikut. Yang tahu dan tidak mengenal tulisan. Karena tidak mengenal tulisan, inilah di zaman ini disebut dengan zaman praaksara. Terdapat kepercayaan yang dianut yaitu animisme, dinamisme, dan etnisme. Animisme merupakan kepercayaan akan adanya roh jahat dan roh baik. Roh ini diyakini terdapat pada benda-benda seperti pohon, danau, laut, dan benda lainnya. Sedangkan dinamisme hampir sama seperti animisme. Namun benda-benda tersebut diyakini dapat memberikan kemampuan bagi manusia. Oleh karenanya, dapat saling melindungi diri, tidak memiliki dan saling bekerjasama untuk dapat hidup. Lingkungan tinggalnya sangat dekat dengan lingkungan air. Karena air memang kehidupan utama sehingga tidak heran apabila seringkali peneliti menemukan bekas-bekas kehidupan manusia di dekat sungai, darat, gunung, dan lain-lain. Oke, baik. Tepuk tangan buat. Oke, jadi silakan.
disebut dengan nirleka. Nirleka itu dia ada dua kata dasar, nir dan leka. Nir itu sebelum, kalau leka itu tulisan. Jadi nirleka sebelum mengenal tulisan. Demikian juga praaksara. Pra berarti sebelum, aksara berarti tulisan. Jadi sebelum mengenal tulisan. Nah, manusia pada saat praaksara itu mereka belum mengenal yang namanya tulisan A, B, C, D dan lain-lain. Mereka belum kenal. Mereka baru mengenal yang namanya tulisan. Ya. Jadi itu disebut dengan sama praaksara. Mereka masih lebih fokus hidup mereka dengan hidup berburu dan merambah. Kehidupan mereka itu berpindah-pindah atau disebut juga dengan nomade. Ya, kita lihat di sini corak kehidupan mereka. Pada corak kehidupan mereka itu mereka lebih banyak berburu, mengumpulkan makanan, bahkan sampai di sana. Jadi proses kehidupan mereka itu berlahan-lahan. Dari awalnya itu mereka belum mengenal tulisan. Dari awalnya itu mereka hidup masih sangat sederhana. Dari awalnya itu mereka hidup tanpa alat-alat berburu yang lengkap. Itu alat-alat berburu mereka itu kebanyakan dari batu. Tadi video yang kalian nonton dari batu. Dari apa lagi? Tulang, batu, tulang. Itu alat-alat mereka, alat-alat mereka pakai. Belum kenal yang namanya besi, belum kenal yang namanya alat-alat yang lebih canggih. Ya. Kemudian alat-alat mereka itu belum terbuat dari logam. Ini perlahan-lahan, nanti segera. Ya. Ciri-ciri mereka pada zaman praaksara belum kenal tulisan. Awal kehidupan mereka belum kenal yang namanya bercocok tanam. Langsung tanam jauh, mereka tidak menanam padi, mereka tidak menanam segala sesuatu untuk menghidupi mereka. Tapi kehidupan mereka itu, mereka hanya menarahkan kepada alam. Alam yang menyediakan kepada mereka hidup. Jadi selamanya mereka hanya berburu. Mereka berburu hewan hutan untuk mereka makan. Kemudian mereka meramu, mereka cari daun-daun yang bisa dimakan, mereka cari umbi-umbian yang bisa digali untuk dimakan. Itu mereka, karena mereka belum menanam, itu awal kehidupan mereka. Kemudian kehidupan mereka dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Jika mereka berburu di tempat ini habis makanannya tersedia, mereka pindah lagi ke tempat lain. Apa ciri-ciri kehidupan manusia pada saat praaksara? Dia bertanam, berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Apa lagi? Ya, mungkin aku bisa. Apa lagi? Alat-alat mereka pakai masih dari batu, tulang. Ya, gitu. Itu adalah kehidupan. Nah, dari awal pembelajaran kita sampai di akhir pembelajaran kita, ada sesuatu yang kalian tanya? Kira-kira pelajaran kita hari ini senang tidak? Senang. Mengerti tidak yang pelajaran kita hari ini? Mengerti. Mengerti, paham? Paham. Suka? Suka. Ya, baik. Jadi materi kita pada pagi hari ini kita akan sampai pada sekian, dan kita masih berjumpa lagi pada Senin ya, Senin pagi jam 8 kita datang bersama-sama dengan materi yang baru, masih tentang manusia keluar, tapi dengan topik tentang kehidupan manusia praaksara pada zaman geologis. Dengan sini kita akan ada dengan materi yang sama tapi dengan topik yang berbeda. Oke, silakan kalian semua bantu berdiri. Bantu berdiri itu.
sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Ulang. 1, 2, 3.